Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna asdaqal hadits bi kitabillah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini kita mengkaji agama kita. Semoga apa yang kita kaji akan menjadi acuan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Dan setiap kajian yang kita lakukan, satu kata kuncinya, ketika itu perintah Allah yang kita laksanakan, ketika itu larangan Allah maka kita tinggalkan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum perceraian yang telah kita bahas panjang lebarnya, mulai dari apa yang dimaksud dengan perceraian. Kemudian kita membahas yang terakhir tentang ada itu tolak sunni dan talak bid'ah. Jadi ketika talak sunni dilanggar, berarti itu adalah talak bid'ah. Jadi talak sunni atau bid'ah adalah tolak atau talak yang berkaitan dengan haidnya seorang perempuan. Makanya para ulama khilaf, apakah seorang yang tatkala menjatuhkan talak, tatkala istrinya sedang haid, perhatikan, ulama berbeda pendapat apabila seseorang mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, yaitu terdiri dari 4 mazhab. Talaknya jatuh, berdosa orangnya. Ini pertama ketika mentalak istri yang sedang haid. Berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan tidak jatuh, maksudnya tidak terhitung. Inilah sebab kenapa Ibnu Taimiyah ini dipenjarakan gara-gara ia berfatwa menyelisihi pendapat 4 mazhab. Jadi yang namanya ulama 4 mazhab dan seluruh ulama tidak maksum selain daripada Rasulullah. Apa itu maksum? Orang yang terbebas dari dosa. Kemudian, kenapa mentolak istri dalam keadaan haid ini disebut dengan talak bid'ah? Karena ini asli merugikan perempuan. Jadi dua kita kaji tadi. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Kalau tolak sunni, mentalak istri ketika istri dalam keadaan bersih, itu tolak sunni. Sebaliknya tolak bid'i, mentolak istri ketika istri sedang haid. Nah, ini perbedaannya. Kenapa dikatakan bisa merugikan istri? Ketika mentolak istri sedang haid, maka hitungannya bagaimana? Pertama haid, kemudian suci. Haid, suci. Haid, suci. Maka kalau ini terjadi memperpanjang
masa idah perempuan. Kenapa? Karena hitungannya tidak bisa dihitung pada haid pertama. Menghitungnya dimulai pada sesudah suci, pada haid kedua, otomatis akan bertambah 1 bulan. Maka hukumnya menjadi tolak bid'i atau tolak bid'ah yang tidak boleh kita lakukan. Gara-gara diceraikan di masa haid, maka akan bertambah menunggu kira-kira 1 bulan lagi. Maka inilah perbedaan antara talak sunni dengan talak bid'i. Jadi syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan seorang perempuan. Kemudian ada istri dalam kondisi suci namun digauli. Nah, ini juga banyak terjadi. Sehingga ketika istrinya dalam suci ditalak sebelum digauli, ini pun tidak sesuai dengan sunnah. Istri suci kemudian digauli. Nah, maka inilah disebut dengan tolak bid'i, karena dia tinggalkan istri, bisa jadi nanti bisa jadi istrinya hamil. Maka tidak boleh menggauli istri yang sudah suci kemudian digauli cuma untuk ditalak setelah digauli. Ini pun disebut dengan tolak bid'i. Kenapa? Karena ini bisa memperpanjang masa iddahnya, karena masa iddahnya sampai ia melahirkan. Kemudian selanjutnya ada orang yang langsung menjatuhkan talak 3 sekaligus. Ini pun musibah. Seharusnya setiap orang menikahi seorang wanita, dia mengantongi 3 talak. Talak 1 yang memungkinkan untuk rujuk setelah habis masa iddah. Talak 2 yang memungkinkan rujuk, dan sampai talak ketiga. Ternyata ada orang yang langsung menjatuhkan talak 3 di tengah masyarakat kita. Ini pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama pertama, jumhur ulama menyatakan bahwasanya talaknya jatuh dan ia berdosa. Hati-hati kita bagi yang masih generasi muda yang pikirannya sangat pendek, langsung menjatuhkan talak 3, jatuh dan ia berdosa. Dan juga Ibnu Taimiyah menyelisih pendapat ini. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ini tidak jatuh. Nah, sebagai perumpamaan, sebagai tamsil, kita memiliki uang 30.000, kita mau beli bakso, harga bakso bisa 10.000. Karena kita tanggung-tanggung kita beli 30.000 untuk 1 bakso. Ini mempercepat pekerjaan kita. Jadi ini tidak seperti itu. Ketika kita mengantongi 3 talak setiap orang yang melakukan pernikahan, maka sebaiknya kalau itu mungkin terjadi, dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Jadi syarat seseorang menjatuhkan talak 3, jika ia ingin kembali ke istrinya, maka istrinya harus apa? Menikah lagi dengan laki-laki lain. Ini syaratnya. Bagaimana caranya? Wanita ini ketika sudah ditalak 3, maka dia menikah dengan laki-laki lain, digauli, dicerai, baru boleh nikah kembali ke mantan suaminya. Ini, maka hati-hati kita menjatuhkan talak. Tapi kalau dinikahi oleh laki-laki lain tanpa digauli, maka dia tidak boleh kembali. Seperti bahasan kita sebelumnya, ada orang yang menyewa laki-laki lain karena dia sudah menjatuhkan talak 3, dia sewa laki-laki lain dengan perjanjian cukup engkau menikahkannya saja, kemudian engkau tidak boleh berhubungan dengan dia, maka ini tidak boleh. Banyak kasus ada suami yang sudah terlanjur menjatuhkan talak 3, kemudian istrinya nikah dengan laki-laki lain,
dan mereka saling mencintai. Ternyata ketika sudah disabotasi oleh suami pertama, mereka saling mencintai, yang dirugikan adalah anak-anak mereka. Islam mengharamkan ada orang yang menjadi pahlawan dalam hal ini, seperti bahasan kita kemarin, seperti disebut dengan bahasa dusun kita, Cina buta. Maka dijelaskan dalam satu buah hadis, la'anallahu al-muhallil lil muhallalah. Allah melaknat mereka yang menghalalkan pernikahan tadi dan orang yang minta dihalalkan, yaitu orang yang bercerai dari istrinya setelah menyatakan talak 3, kemudian menyewa lelaki lain untuk menjadi penyela dari pernikahan mereka. Ini haram hukumnya. Dalam bahasa agama disebut dengan tais al-musta'ar, artinya kambing sewaan. Hati-hati kita terhadap talak 3. Pernah terjadi pada zaman Ibnu Abbas. Seseorang melaporkan kejadian ini tentang pamannya sudah melakukan talak 3. Maka si ponakan ini menyampaikan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, boleh tidak saya menikahi istri paman saya? Kenapa? Karena dia sudah melakukan talak 3. Saya sebagai penyela dari pernikahan mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Jangan engkau lakukan, ini terlarang oleh agama kita. Di agama kita melarang ada orang yang menjadi agen untuk pernikahan yang seperti ini. Karena ini adalah bermaksiat kepada Allah. Karena ini orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Makanya sering kita dengar ayat yang menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan dijadikan ada jalan keluarnya. Ini terdapat dalam surah At-Tolak. Artinya apa? Ketakwaan sebagai pondasi dalam setiap kehidupan kita. Ketika ada seorang suami yang sudah mentalak istrinya talak 3, ia pisah dan suaminya menikah dengan perempuan lain. Seorang suami mentalak istrinya talak 3. Kemudian ia berpisah, suami menikah dengan perempuan lain dan istrinya pun menikah dengan laki-laki lain. Jika istri tidak cocok dengan suami yang keduanya, ia nikah baru dengan suami lamanya, maka ia mengantungi berapa talak? Seseorang menikah, kemudian dari pernikahan tersebut si suami mentalak istrinya langsung talak 3. Perhatikan. Kemudian setelah menjatuhkan talak 3, si suami menikahi wanita lain. Si perempuan, si istri menikahi lelaki lain. Karena tidak cocok dengan laki-laki lain, maka dia kembali menikah baru dengan suaminya yang pertama. Maka berapakah suami ini mengantongi talak sekarang? 3. Berarti hitungannya sudah habis tadi. Maka diulang menghitung dari talak 1, 2, dan 3. Itu untuk kajian kita, paling tidak jadi ilmu untuk sekitaran kita. Yang kedua, seseorang mentalak istrinya talak 1 dan ada masa iddahnya. Habis masa iddah, suami merujuk istrinya, akan tetapi istrinya tidak mau. Istrinya nikah dengan lelaki lain, maka dia menikah dengan lelaki lain, namun dia tidak bahagia si istri ini. Kemudian akhirnya cerai, dia kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Berapakah suami yang pertamanya memiliki talak sekarang? 2. Sebab talak pertama tadi, karena istrinya tidak cocok lagi dengan suaminya, dia menikahi laki lain. Karena tidak cocok, dia kembali rujuk pada suami pertama. Maka suami yang pertama tadi memiliki 2 talak lagi. Kalau habis talak tersebut, maka dia harus diselingi dengan laki-laki lain. Jelas? Jadi
Seseorang mentalak istrinya sedang haid, sedang hamil 3 atau 4 bulan. Talak apakah namanya? Tadi kita sudah bahas. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Perhatikan. Kalau ada seorang mentalak istri sedangkan istrinya sedang hamil 3 atau 4 bulan, talak apakah nama tersebut? Apa namanya? Tidak hubungan. Talak sunni dan talak bid'i berkaitan dengan wanita yang sedang haid. Tidak mungkin orang yang hamil pakai haid. Itu kata kunci. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang masa-masa iddah wanita. 1. Wanita hamil masa iddahnya sampai dengan melahirkan. Ini untuk kajian kita. Jadi kalau ada orang menjatuhkan talak ketika wanita itu sedang hamil, maka sampai melahirkan. Pertanyaan muncul, ada seorang wanita menikah, kemudian dari pernikahan tersebut dia hamil. Setelah hamil, pas di penghujung untuk melahirkan seorang anak, terjadi perceraian antara suami dengan istrinya. Walaupun ini tidak boleh ada perceraian. Dan setelah di rumah sakit diketahui kalau si wanita ini memiliki 3 orang anak kembar. Maka jika ada anak kembar, kapan wanita ini boleh menikah lagi? Apakah lahir anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga? Ketiga-tiganya. Karena sesudah melahirkan, kalau masih ada tertinggal isi dalam perut, berarti belum sudah melahirkan. Ini penting untuk kajian kita. Yang kedua, masa iddah wanita haid. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, wal mutallaqu yatarabbasna bi thalathati quru'. Dan orang-orang yang ditalak wanita haid, maka talaknya 3 kali haid apa 3 kali suci? 3 kali haid. Hitungan haid ya. 3 kali haid itu 3 kali sesudah haid suci, setelah haid suci. Ya. 3 kali haid berarti jelaskan, berarti sesudah 3 ini habis, maka ini boleh untuk rujuk atau ingin menikah kembali. Kemudian wanita yang tidak ada haidnya, kapan berapa masa iddahnya? Ada wanita yang tidak ada haid. Pertama, wanita yang belum baligh, makanya boleh menikahi wanita yang berumur 6 tahun. Boleh tidak? Boleh menikah wanita 6 tahun? Boleh. Rasulullah menikahi Aisyah berumur 6 tahun, kemudian pada umur 9 tahun mereka serumah. Maka wanita yang belum ada haidnya boleh, dan masa iddahnya sampai dia mulai ada haidnya. Yang kedua, ada wanita yang menopause. Sudah tahu menopause? Orang yang tidak pakai haid, tidak bisa punya haid, artinya 3 bulan masa iddahnya. Seperti ada orang tua menikah, yang perempuan umur 65 tahun, yang laki-laki umur 75 tahun. Kalau mereka terjadi pernikahan, kemudian mereka bercerai, masa iddahnya 3 bulan. Pertanyaan, jika si laki-laki ini, yang kakek-kakek ini menikahi wanita, kemudian dia menjatuhkan talak 1 Januari, kapan
masa idahnya berakhir? Mana? 1 April. Habis 3 bulan. Untuk menghitung tanda bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Dengan pakai April, Mei, tidak ada, Islam tidak mengenal seperti itu. Jadi dipakai tahun Hijriyah. Ya. Kemudian ada wanita yang suaminya meninggal, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ini juga adalah dalam Quran, dihitung sejak meninggal suaminya. Jadi ada wanita yang suaminya meninggal, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari, mulai menghitung sejak hari kematian suaminya. Jadi kalau ada umpamanya si wanita ini punya suami, kemudian suaminya berlayar tanpa diketahui oleh istrinya, suaminya meninggal di dalam pelayaran tersebut. Pas tahu kalau suaminya sudah meninggal 3 bulan, baru sampai informasi kepada istrinya kalau dia sudah meninggal 3 bulan. Maka berapakah sisa masa iddah si istri ini? 1 bulan 10 hari. Ini perlu kita tahu supaya lebih cerdas kita dalam beragama. Jadi ketika ada wanita yang seperti ini, yang tidak boleh ia lakukan, pertama, wanita yang kematian istrinya sebelum habis masa iddah, dia tidak boleh berhias, tidak boleh pakai make up seperti wanita kebanyakan, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai parfum, dan tidak boleh keluar kecuali dalam hal yang darurat dan dalam hal yang sangat penting untuk bagi dia, untuk kajian, untuk berobat, untuk beli makanan, itu yang boleh, dan harus tinggal di rumah suaminya. Jadi kalau ada si suami tinggal dengan istri pada tempat rumah kontrakan, maka kalau tidak memiliki anak, si suami boleh untuk tidak tinggal di situ lagi. Kenapa? Karena takut ada hal-hal yang tidak terjadi pada istrinya. Kemudian ada wanita yang belum disentuh. Ketika terjadi pernikahan, maka wanita tersebut tidak ada masa idahnya. Ada seseorang seperti disampaikan oleh Buya Edi Saputra kemarin, Julaibib, yang tidak tersentuh istrinya, maka wanita tersebut tidak ada masa idahnya. Jadi belum disentuh, kemudian belum disebut maharnya, maka si suami tidak perlu bayar mahar. Dan jika belum disentuh tapi mahar sudah disebutkan, maka si suami bayar separuh maharnya. Jika sudah disentuh, maka si suami wajib bayar mahar full. Makanya ketika pernikahan ada dengan mahar 1 emas tunai, maka di dalam Islam dibolehkan untuk belum bayar, boleh. Berarti dengan cara berutang boleh. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, boleh tidak bayar. Menurut ulama sepakat, seorang yang menikahi seorang wanita yang belum digoli, kalau mereka bersempat berdua-duaan di dalam kamar, mereka saling memegang, walaupun mereka tidak bersetubuh, tapi mereka sudah lama dalam kamar, maka ulama sepakat bahwasanya dia ini wajib bayar mahar kalau sudah berlama-lamaan di dalam kamar. Kenapa? Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim kita. Kalau ingin berdua-duaan, wajib bayar. Terakhir, pertanyaan, ada wanita
yang hamil sekitar 7 bulanan. Kemudian suaminya kecelakaan, meninggal dunia. Berapakah masa iddah wanita yang ditinggal suami tersebut? Terima kasih. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tua silakan. Pasok berkali yang mana tua ada dulu yang tahu jawabnya. Walaupun ada juga udah tapi ada ilmu. Untuk laki pria itu untuk ilmu ya. Jadi lu nak perlu peragu itu boleh. Ada yang bertanya silakan. Pak Romi dan tua Pak Romi. Mati deh. Silakan, ada yang meragukan?